Oke, halo teman-teman belajar kimia semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis inhibitor pada enzim. Nah, sebelumnya kita harus review dulu nih, apa sih inhibitor? Jadi, inhibitor itu merupakan suatu zat atau senyawa yang dapat menghambat kinerja dari enzim. Gitu. Kan jadi normalnya itu kalau tidak ada inhibitor kan enzim bertemu dengan substrat akan menghasilkan produk ya teman-teman. Nah, tapi karena adanya inhibitor ini atau pengganggu ini sehingga substratnya menjadi sulit untuk berikatan dengan enzim gitu. Nah, jadi dalam pengikatannya ada 3 jenis nih teman-teman. Ada 3 jenis inhibitor pada enzim. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu inhibitor kompetitif. Nah, kayak apa ya teman-teman contohnya? Nah, aku gambarin ya. Misalkan di sini ada enzim. Nah, ini misalkan ini adalah substrat kita. Dan aku ambil warna lain, misalkan yang oranye ini adalah inhibitor. Nah, biasanya kalau tanpa ada inhibitor, maka substrat akan mengikat ke enzim gitu ya, akan menghasilkan produk. Tapi karena adanya inhibitor, maka prosesnya akan bisa terganggu nih teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada inhibitor, maka reaksinya menjadi enzim ditambah inhibitor. Jadi tidak ada produk. Gitu. Nah, keduanya ini jadi berebutan untuk berkompetisi mengikat pada sisi aktif enzim gitu di sebelah sini. Seperti itu. Jadi kata kuncinya inhibitor kompetitif yaitu substrat dan inhibitor berkompetisi untuk mengikat pada sisi aktif enzim gitu ya. Jadi kata kuncinya substrat dan inhibitor sama-sama berebutan untuk mengikat pada sisi aktif enzim. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua, inhibitor unkompetitif. Ya, sini unkompetitif. Nah, inhibitor unkompetitif ini jadi enzim inhibitor mengikat pada sisi selain dari sisi aktif enzim gitu dan tidak terikat pada enzim bebas. Dia terikat pada bagian lain dari enzim. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini kita punya bentuknya sebentar. Kita punya bentuk seperti ini. Nah, ini misalkan sisi aktif yang di atas ya. Sini sisi aktif, sini sisi lain yang bawah. Ini enzim. Nah, kita punya substrat ya, seperti biasa. Sini substrat kita. Dan kita punya inhibitor di sini. Nah, pada inhibitor unkompetitif, inhibitor akan masuk ke sisi lain dari sisi aktif gitu. Nah, sementara substratnya akan masuk ke bagian sisi aktif sehingga apabila hal ini terjadi, maka akan tetap terjadi ya produknya. Produknya tetap terbentuk dengan normal karena substratnya tidak terganggu dalam pengikatannya gitu dan inhibitornya berada pada sisi lain dari enzimnya gitu kan ya. Tuh, jadi di sini masih terdapat produk yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi kata kuncinya inhibitor berikatan pada sisi selain sisi aktif. Gitu. Dan substrat masuk ke
sisi aktif. Gitu ya teman-teman ya. Ini dua kata kuncinya untuk inhibitor uncompetitive. Nah, sekarang yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu namanya inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor non-kompetitif ini yaitu inhibitornya dan substratnya mengikat pada sisi yang berbeda. Namun, pengikatan inhibitor ke enzim akan mengubah konformasi atau bentuk dari sisi aktif enzim sehingga substrat menjadi kurang suka untuk berikatan dengan enzim. Nah, kayak gimana sih visualisasinya? Oke, aku gambar ya. Jadi kita punya enzim di sini dan kita masih sama yang anggaplah atas sini sisi aktif dan bagian bawahnya adalah sisi yang tidak aktif yang selain sisi aktifnya gitu. Nah, kita punya substrat dan kita juga punya inhibitor. Anggaplah seperti ini ya, inhibitor. Nah, inhibitor ini akan berikat masuk ke sisi selain sisi aktif gitu ya. Jadi di sini inhibitornya masuk duluan ya. Inhibitor masuk duluan ke sisi selain sisi aktif di sini. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini inhibitor. Ini enzimnya. Nah, tapi teman-teman di sini karena inhibitor masuk ke sisi selain yang sisi aktif yang di bawah, tapi sisi aktifnya jadi berubah nih teman-teman. Jadi tidak seperti bentuk yang semula gitu. Sementara substratnya tetap bentuknya seperti ini ya. Jadi substrat jadi agak sulit ketika mau masuk ke dalam sini gitu kan. Jadi sulit gitu. Nah, karena menjadi sulit akhirnya substrat menjadi sedikit yang berikatan dengan enzim. Nah, yang sedikit ini dipengaruhi oleh ya sebelum si inhibitor masuk gitu ya. Tapi ketika inhibitor sudah masuk, maka substratnya menjadi sulit untuk berikatan dengan enzim sehingga akibatnya di sini produk yang dihasilkan sedikit ya, sedikit atau tidak ada gitu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa sedikit ataupun sama sekali tidak ada gitu. Jadi kata kuncinya di sini inhibitor masuk ke sisi selain sisi aktif dan mengubah bentuk sisi aktif sehingga substrat menjadi sulit berikatan. Oke, gini ya teman-teman konsepnya. Inhibitor masuk ke sisi selain sisi aktif dan mengubah bentuk sisi aktif sehingga substratnya menjadi sulit untuk berikatan. Oke, jadi kali ini kita sudah mempelajari ya 3 jenis inhibitor pada enzim. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, di mana substrat dan inhibitor saling berkompetisi untuk mengikat pada sisi aktif. Kemudian yang kedua, inhibitor unkompetitif, yaitu di mana inhibitor berikatan pada sisi selain sisi aktif dan substrat tetap masuk ke sisi aktif sehingga tetap dihasilkan produk. Nah, ada juga yang ketiga yaitu inhibitor non-kompetitif, di mana inhibitor masuk ke sisi selain sisi aktif dan mengubah bentuk dari sisi aktif enzim tersebut sehingga substrat menjadi sulit dalam berikatan. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.